Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan ya pembelajarannya into activity 19. Read these two text carefully. Text 1. Pak Jul akan bacakan terjemahannya. Kalau misalkan sekalian tidak membutuhkan terjemahannya, silakan langsung di skip saja ya. Seperti itu. Kita mulai dari yang nomor text 1 maksud saya. Sejarah mengenai wabah hitam. Wabah hitam mulai menyebar ya. Devastating pandemic itu bisa dikatakan merusak, pandemi yang merusak, sebagai istilahnya wabah bubonics yang terjadi di Eropa pada tahun 1347 dan menyebar ke setidaknya 50 juta dan menghabiskan atau memakan korban setidaknya 50 juta orang di Eropa. Kebanyakan ilmuwan mempercayai bahwa wabah hitam disebabkan oleh Yersinia pestis bacterium dan disebarkan oleh kutu atau semacam makhluk yang bisa terbang. Kutu ini inhabited itu menghuni tubuh rodensia as their host. Jadi kutu ini mendiami rodentia itu umumnya tikus ya. Tikus yang sebagai host atau perantaranya. Seperti itu. Jadi faktornya itu adalah penyebabnya itu adalah bakteri Yersinia. Tapi bakterinya itu hidupnya di dalam kutu. Dan kutunya itu hidupnya di tikus yang akan menyebarkannya. Karena tikus itu kan menyebar kemana-mana. Nah, di dalam tubuh tikus itu ada kutunya. Nah, kutunya ada virusnya. Nah, itu selama tikus dia berjalan kemana-mana, tersebarlah Yersinia pestis bacterium ini. Seperti itu. Ketika perantaranya mati, maka kutunya akan memakan manusia. Dalam artian menggigit ya, bukannya memakan. Dan kemudian manusia itu akan terjangkiti penyakit tersebut, akan menjangkiti dengan penyakit tersebut kepada orang lain. Wabah ini mulai menyebar mulai dari Jalan Sutra, rute Jalan Sutra. Rute Jalan Sutra itu rute yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Wabah datang dari Asia ke Eropa sepanjang negara Mediterania by seamen yang disebarkan oleh para pelaut dan akhirnya diidentifikasi di Crimea untuk pertama kalinya pada 1347. Mengapa beberapa orang mengatakan sebagai the bubonic, wabah the bubonic? Penyakit ini menyebabkan menyebabkan terjadinya beberapa pembengkakan. Bengkak pada ketiak, armpit itu ketiak, kemudian leher, kemudian groin itu selangkangan, jadi lipatan paha itu. The swelling may appear like a size an egg. Jadi bengkaknya itu akan muncul seperti halnya telur yang mengandung. Nah, ini push itu sebenarnya kucing ya. Tapi ini istilah medicalnya apa ya, push? Kemungkinan besar ini mengandung mata. Biasanya kalau kayak bisul ya. Bisul itu kan ada matanya ya. Kalau keluar itu berarti nanti kemudian kering kemudian sembuh. Nah, kemungkinan besar seperti itu maksud dari push ini. Orang yang meninggal dari penyakit ini umumnya akan seperti halnya tisu hitam. Menunjukkan tisu seperti halnya tisu hitam bentuk tubuhnya. Jadi kayak mati mengering gitu. Oleh karena itu, penyakit ini dikatakan sebagai wabah hitam atau wabah kematian hitam. The Black Death. Ini wabah terbesar sepanjang sejarah umat manusia. The Black Death itu terjadi sepanjang untuk beberapa lama waktunya karena pengetahuan kesehatan yang buruk. Antibiotik pada saat itu belum ditemukan. Alasan lain adalah kondisi kehidupan yang buruk selama periode pertengahan. Karena sejumlah korban yang besar, kebanyakan tubuh atau mayat itu
hanya sebatas dibakar. To overcome itu mengatasi ya. Untuk mengatasi pandemik, otoritas Venesia memutuskan untuk mengkarantina beberapa pelaut yang datang selama mereka tidak bisa menunjukkan bahwa mereka sehat. Pada jalan ini, usaha ini ternyata terlihat sukses atau berhasil untuk mengakhiri wabah. Walaupun The Black Death itu berakhir di Eropa pada tahun 1352. Dari 1347 ke 1352 itu sekitar 5 tahun ya. Dunia kemudian belajar bahwa wabah tidak benar-benar langsung berakhir. Mereka memprediksi bahwa suatu hari wabah akan muncul kembali. Teks yang kedua. Pandemi COVID-19 dari Wuhan ke seluruh dunia. Virus novel corona merupakan famili dari virus MERS dan SARS. Ketika menginfeksi manusia, umumnya akan menyebabkan infeksi saluran pernapasan, yang kemudian disertai dengan tanda-tanda batuk atau beberapa sakit serius, atau bahkan mengakibatkan kematian. Karena ditemukan pada akhir tahun 2019, maka dikatakan COVID-19. Menjadi sebuah topik yang sangat populer dalam setidaknya 2 minggu pertama dari Januari 2020. Tiba-tiba saja virus muncul dan menjadi teror untuk komunitas dunia. Yang khususnya setelah diklaim beberapa it claimed the life of many people in just 2 weeks. Yang kemudian khususnya setelah diklaim menjangkiti orang sehat dalam 2 minggu di Wuhan, China. Virus pertama kali dideteksi pada hewan dan pasar makanan laut di kota Wuhan. Kemudian selanjutnya dilaporkan terdapat beberapa pasien yang terinfeksi dari COVID-19 ditemukan berhubungan dengan hewan atau pasar makanan laut tersebut, pasar seafood tersebut, maksudnya Wuhan tadi. Orang pertama yang merasakan sakit dari COVID-19 juga diketahui sebagai pedagang di pasar tersebut. Ketika seseorang terinfeksi COVID-19, badannya kemudian bersuhu tinggi, naik secara drastis lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian pasien mengalami gejala lanjutan yaitu sakit kepala, batuk kering, fatigue, and beberapa shortness of breath. Jadi mengalami gangguan pernapasan. Untuk kebanyakan tanda infeksi, pasien dapat mengalami kegagalan dalam bernapas yang akan menimbulkan kematian. Transmisi virus terjadi dari seseorang ke seseorang melalui droplet ketika seseorang berbicara, batuk, atau bersin. Transmisi dapat juga terjadi sepanjang udara yang kita hirup, khususnya ketika kita berada di dalam kerumunan orang, crowd of people, kerumunan orang. Orang akan menggunakan masker ketika dimanapun juga. Transmisi lain dapat ditularkan melalui kontak langsung, direct kontak dengan kulit manusia. Itulah mengapa orang menerapkan jaga jarak.
Pada Januari tanggal 30 2020, COVID-19 menyebar ke 18 negara yang kemudian WHO menyatakan hal tersebut sebagai sebuah situasi luar biasa atau situasi emergency. Sampai dengan sekarang, COVID-19 menyebar ke lebih dari 155 negara dan dinyatakan sebagai pandemik global. Jadi penyakit yang sudah menetap. Beberapa usaha untuk menjaga penyebaran virus diantaranya diusahakan oleh beberapa negara. Salah satu diantaranya adalah lockdown atau menyatakan kondisi emergensi atau situasi luar biasa di mana seseorang tidak diizinkan untuk memasuki atau meninggalkan atau mungkin bergerak sepanjang area karena bahayanya COVID. Jadi dibatasi ruang geraknya. Berikutnya, another way adalah cara lain adalah dengan cara vaksinasi COVID-19 untuk membangun kekebalan atau herd immunity secara nasional yang kemudian mengikuti penemuan vaksin COVID-19 pada akhir Desember 2020. Kemudian pada tahun 2022 COVID-19 is not over yet, tidak serta-merta langsung berakhir. Virus kemudian bermutasi ke dalam bentuk virus-virus yang lainnya. Kita langsung mulai pemahaman mengenai bacaan. Nomor 20, read the text and answer the question. Kita bisa membaca teksnya sudah ya. Kemudian kita baca pemahaman teksnya. Number 1, how does the writer describe the bubonic plague? The plague was a deadly and devastating pandemic. Boleh pakai kata ganti juga boleh. Jadi the bubonic plague ya, was a deadly and devastating pandemic. Number 2, why is it so described? Mengapa is it so described? Mengapa semuanya dapat tergambar jelas? Nah, kenapa pandemiknya itu bisa tergambar jelas? Karena apa? Karena korbannya banyak. Kalau korbannya sedikit itu kita tidak bisa mengilustrasikannya. Tapi kenyataannya kan jatuh korbannya itu sampai 50 juta penduduk Eropa. Iya kan? Jadi kita bisa menjawab because there are many victims. Ya. Because there are many victims caused by the pandemic. Caused by the bubonic plague. Nah, seperti ini juga boleh. Atau because the bubonic plague wiped out almost 50 million people. Atau alternatifnya ya, yang lainnya lagi, because the bubonic plague wipe out almost 15 millions. Uh, 50 millions people boleh, 50 million people in Europe boleh.
Nomor 3. When did the plague begins? Itu jelas 1347 ya. The plague began in 1347. Nah, seperti ini. 4. How long did the plague last in Europe? Nah, tinggal tadi dikurangi 1952 ya. 1347 sampai 1352. Ini kan sampai dengan 1352 ya. Berarti berapa? 5 tahun kan? Berarti the plague last for 5 years in Europe. Kan seperti ini. The last number. Draw a change a path to describe how the bubonic plague arrived in Europe. Nah, kita diminta untuk membuat bagan ini. Bagaimana untuk menggambar bagan? Yang pertama adalah Asian trader via lewat mana tadi? The Silk Road. Via the Silk Road. Jadi pedagang-pedagang Asia yang melewati jalur sutra. Nah, kemudian masuk ke Seamen in Mediterranean. Seamen in Mediterranean. Kemudian baru sampai ke first identification in Crimea. Nah, seperti ini untuk baganya. Kita lanjut untuk yang text 21. Activity 21. Kita pahami ya. The text is organized according to chronological event. Teks tersebut menghubungkan sebuah kronologi, sebuah kejadian berdasarkan kronologinya. Apakah benar? Teks kedua. Kalau teks kedua itu salah ya. Bukan ya ini ya. The text is organized according to chronological event. Itu false. Tidak menceritakan kronologinya. Itu hanya menceritakan kejadiannya, kejadian virus coronanya, awal mulanya. Bukan kronologinya. Beda kalau untuk yang teks pertama. Kalau teks pertama itu kan diceritakan kronologinya, bahwa disebabkan oleh apa tadi? Yersinia pestis bacterium yang kemudian ada di kutu, dan kutu tersebut ada di dalam tubuh tikus. Tikus itu menyebar kemudian mati, kemudian kutunya menggigit manusia. Nah, itu kronologinya. Kalau teks kedua itu tidak menceritakan kronologinya, hanya diceritakan pertama kali orang ada gejala COVID itu berasal dari pasar seafood di Wuhan. Antara siapa, vektornya siapa, hostnya siapa itu tidak diceritakan. Jadi pernyataan 1 false. Pernyataan 2. The disease first appeared at the end of December 20 and 2019. Itu jelas benar. Itulah alasannya dinamakan COVID-19. Pernyataan 2 true. Pernyataan 3. People who have consumed meat and seafood can be infected by COVID-19. Itu false. Tidak ada pernyataan seperti ini di dalam bacaan.
ya. Yang terinfeksi pertama itu malah pedagangnya di pasar, bukannya orang yang mengkonsumsi makanan dan daging, kan seperti itu. Jadi 3 false. 4. COVID-19 was declared as a pandemic after 18 countries were exposed to the disease. Itu benar ya. Sebentar, kita bisa. Nah, di sini ada keterangan langsung. On January 30, 2020, the COVID-19 has spread to 80 countries. Nah, kemudian WHO to declare it is a global emergency situation. Berarti pernyataan 4 benar. Berikutnya, ini benar ya. 5. COVID-19 has ended now after people of the affected country were vaccines. Itu false. Kenyataannya apa? Ini tidak berhenti. Keterangan kalimat pendukungnya mana? Ini. COVID-19 is not over yet. Jadi tidak benar-benar hilang, tidak benar-benar berhenti, tapi malah virusnya bermutasi. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembelajarannya. Untuk yang activity selanjutnya kita bisa bahas pada sesi video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.